Halo, selamat sore Kak Iren. Aku Ming dari Ming Tarot akan membacakan life purpose buat kakak. Dimana kalau dari cerita kakak itu sering bertemu dengan orang yang tidak tepat. Kemudian impian-impian kakak terasa semuanya hancur. Gak hidup dalam kehidupan seperti yang kakak inginkan atau hidup di kehidupan kakak sendiri. Sebenarnya kenapa sih atau ada apa sih di balik sebab kehidupan kakak seperti ini? Aku sudah membuka 4 kartu awal. Dan untuk kartu yang pertama ini tentang life purpose kakak, ini jujur aja kondisi yang compang-camping ya. Five of Pentacles ini kartu yang menceritakan tentang kehilangan, tentang kesusahan. Orang yang lagi terluka dengan aku deketin mungkin baju, kelihatannya ini bajunya compang-camping. Dengan baju yang compang-camping, di kondisi yang bersalju, di tempat yang dingin, berjalan nggak pakai sendal, penuh luka. Nah, di sini tuh kelihatannya kayak kehidupan kakak yang seperti ini, dan mungkin nggak cuman sekarang, dari dulu. Coba dari zaman-zaman kakak kecil, kondisi finansial keluarga seperti apa, merasa kekurangan tidak, merasa kesepian tidak, banyak kehilangan enggak. Ini tuh seperti yang mendasari life purpose kakak saat ini. Karena ngerasa nggak punya teman, ngerasa kesepian, ngerasa nggak punya teman, itu jadi mental blocking, bisa jadi self sabotage, bisa jadi di alam bawah sadar kakak itu entah kenapa kakak jadi nggak merasa nyaman dengan hidup yang nyaman, nggak merasa aman dengan hidup yang nyaman juga. Jadi seakan-akan ketika kakak memiliki suatu kenyamanan, tiba-tiba runtuh. Iya nggak? Bukan hanya di masalah yang kakak ceritakan bertemu dengan laki-laki yang tidak tepat, tapi lebih ke ketika kakak merasa nyaman, ketika kakak merasa aman, semuanya jadi runtuh. Karena di sini seakan-akan seperti ada tembok besar yang selalu menarik kakak ke kondisi yang berkekurangan, terutama dari sisi duniawi. Duniawi itu ya finansial, materi, karir, kemudian kebutuhan untuk merasa dimiliki dan dimiliki oleh orang lain, yaitu bisa sih kayak lebih ke emosional, tapi itu kan sebenarnya ada sisi-sisi duniawinya, seperti mohon maaf hubungan seksual, bagus atau enggak, hal-hal seperti itu. Jadi problemnya itu ada di sini nih, mental blocking ini ya, yang arahnya mungkin kalau aku rasa sih jauh banget pada saat kakak kecil. Sehingga kakak kenapa kehidupannya seperti ini ya karena memiliki sebuah mental blocking. Kemudian di sini kita punya The Hierophant tentang diri kakak sendiri, hubungan diri kakak dengan life purpose kakak. Jadi sini kartunya The Hierophant. Ini bagus, satu-satunya kartu Mayor Arcana dari 4 kartu yang terbuka. Itu intinya bahwa ya hubungan dengan diri sendiri ini benar-benar bisa kakak selesaikan secara internal. Kartu ini kartu yang ngomong tentang nilai, norma, pembelajaran, pencarian kebenaran sejati, pemahaman spiritual yang lebih mendalam. Tapi di sini tuh kakak perlu lihat prinsip hidup kakak selama ini apa sih? Ada yang salah enggak? Hal apa yang ditanamkan orang tua kakak yang membuat kakak jadi ada di kondisi yang kayak gini? Atau mungkin ya ini kan kakak kan nggak cerita ya, kelihatannya belum pernah order juga, jadi aku kurang tahu dengan kondisi kehidupan kakak. Mungkin dulu waktu kecil kakak sering digantung harapan-harapannya sama orang tua, sehingga mungkin kakak merasa tidak layak untuk bahagia. Atau mohon maaf mungkin dalam keluarga kakak pernah ada perselingkuhan.
Jadi ketika semuanya terasa baik-baik aja, jadi ngerasa kayak nggak mungkin ada suatu kondisi yang akan benar-benar baik gitu. Pemikiran kakak kayak gitu. Nggak mungkin benar-benar ada suatu kondisi yang aman-aman saja tanpa ada masalah di belakangnya. Jadi kayak ya karena ada energi atau frekuensi pikiran yang kayak gitu, akhirnya mau wujud ke kehidupan nyata. Gitu ya. Mungkin kakak pernah dikecilkan, mungkin kakak tidak didengar pendapatnya, tidak diapresiasi kesuksesan kakak. Jadi kehidupan itu sebenarnya lebih tinggi energi daripada kesadaran, lebih banyak terpengaruh oleh alam bawah sadar dibandingkan alam sadar. Dan itu kalau kakak mau baca-baca, kemungkinan pengaruh alam bawah sadar dalam kehidupan itu bisa 80%, sehingga alam sadarnya cuma kebagian 20%. Nah, di sini problemnya di alam bawah sadar terkait keluarga kakak dulunya gimana. Mungkin di hal-hal yang sebenarnya sudah kakak ingat tapi dulu membekas. Kemudian orang-orang lain dalam kehidupan kakak, ya mungkin bisa 4 orang salah yang kakak temui, orang-orang MPD itu dan segala macam. Di sini kelihatannya mereka memang hanya menilai diri kakak itu dari sisi finansial atau dari sisi duniawi. Kalau kakak bisa, mohon maaf nih ya, aku ngomongnya mungkin agak kurang halus, terus ada yang nohok-nohok gitu ya. Daripada artinya jadi bias ya, daripada artinya jadi bias, lebih baik seperti itu. Melihat kakak dari sisi kesuksesan duniawi. Jadi mungkin kalau kakak lagi ada di posisi punya duit, punya kuasa, itu mereka akan menghormati kakak. Tapi ketika kakak di posisi yang seperti sekarang, kalau kakak bilang kembali pada mengurus anak dan keluarga, kehilangan jati diri dan lain sebagainya, dalam arti dalam hal tanda kutip finansial itu kakak jadi beban, yaitu kakak seakan-akan jadi nggak ada nilainya. Nah, kenapa kok bisa kayak gini? Balik lagi ke sini kak, balik lagi ke Five of Pentacles-nya. Ada problem-problem dalam diri kakak, trauma-trauma terkait dengan kondisi finansial, yang mungkin dulu ajaran-ajaran dari keluarga ini membuat kakak nggak bisa hidup secara nyaman atau menerima kenyamanan dengan lapang dada. Akhirnya secara alam bawah sadar menarik orang-orang yang seperti itu juga. Gitu loh. Jadi mindsetnya orang-orang lain yang energinya, frekuensinya itu nyambung sama kakak ada di level duniawi banget. Akhirnya gimana dari ketiga kartu ini kita akan bertemu dengan Seven of Cups, kartu tentang angan-angan. Kenapa aku bilang angan-angan? Ini kakak bisa lihat nih gambarnya ya. Seseorang yang melihat ke atas, di awan ada beberapa wadah. Ada wadah yang isinya menyenangkan, ada wadah yang isinya menakutkan. Tapi kakak lihat dia cuma punya 2 tangan. Dia gak akan mungkin bisa mengambil 7-7-nya. Dan kartu ini bilang bahwa semua hal yang di pikiran kakak itu belum tentu benar. Jadi yuk kembali ke realita, pelan-pelan ditata lagi. Banyak pilihan tapi kebanyakan itu ilusi gitu loh, pikiran-pikiran kakak doang. Jadi kakak perlu memahami realitas di balik ilusi-ilusi duniawi. Karena kalau enggak ya kakak bakal ketipu lagi. Ketipu sama apa? Ketipu sama orang-orang ini yang kelihatannya baik, kelihatannya sukses, kelihatannya mengerti kakak, tapi dia ternyata cuman melihat kakak dari sisi duniawi, sisi uang, seksualitas, materi, kemapanan, level sosial dan hal-hal semacam itu. Orang-orang kayak gini bisa ngomong dengan cara-cara yang sangat memikat. Dan kakak perlu buat balik lagi ke sini, punya prinsip sendiri. Jadi sekarang coba dilihat prinsip-prinsip yang sudah nggak relevan lagi, ajaran-ajaran yang mungkin membuat mental blocking kakak itu jadi semakin berat itu apa. Butuh banget ya. Kemudian kalau kita lihat di kartu ini adalah kartu yang memunggungi kita. Jadi kita akan lihat, nah di depannya ada apa. Nih. Kartu ini ngomong
agak judes ngomongnya ya. Kalau kakak itu selama ini mengkhianati diri kakak sendiri. Ya, senada dengan ini, hidup dalam ilusi-ilusi, berjalan ke depan tapi terus melihat ke belakang. Hal apa di belakang yang memang belum benar-benar bisa kakak maafkan dan kakak ikhlaskan dalam kehidupan kakak? Kuncinya sebenarnya di situ dulu, Kak, karena segala hal yang terjadi di luar diri kita itu ternyata bisa kita selesaikan dengan menyelesaikan hal-hal yang terjadi dalam diri kita, dengan lebih mencoba realistis. Kalau dari kartu ini, ya aku tahu, aku paham banget kalau kondisi kakak itu lagi nggak baik ya. Tapi mungkin tanpa mengecilkan kesedihan dan penderitaan kakak, aku akan bilang kalau ada hal-hal baik yang bisa kakak syukuri juga, yang mungkin selama ini tertutup oleh kesedihan-kesedihan yang kakak miliki. Aku sisihkan dulu dan aku akan membuka kartu dari deck lain tentang hal apa yang harus kakak tahu soal life purpose ini ya. Nah, King of Pentacles dan kartu ini bilang kalau nggak semua orang yang mendukung kakak adalah seseorang yang tulus. Jadi jangan terlalu mudah untuk bercerita sama temen, sama keluarga atau sama saudara, karena kakak mungkin sering diomongin di belakang dan itu membuat orang-orang jadi lebih jahat sama kakak. Misalkan suami ya, mungkin kalau kakak lagi ngeluh atau gimana, orang yang kakak percaya itu diam-diam melapor gitu juga bisa. Jangan merasa kalau diri kakak kurang kurang validasi, kurang pengakuan. Apalagi kalau kakak memutuskan untuk kembali menilai banyak hal dari sisi duniawi, karena itu akan membuat kakak tidak nyaman dan makin jauh dengan orang-orang yang sebenarnya bisa menyamankan kakak. Jadi di sini emang makin kelihatan blockingnya soal hal-hal duniawi ya. Mana itu tadi kartunya? Nah, dimana ternyata mohon maaf banget, selain orang-orang menilai kakak dari sisi materi, duniawi dan segala macam, di sini kelihatan kakak punya mindset yang nggak jauh beda dari itu. Melihat seseorang dinilai dari hal-hal yang tampak mata, sehingga kurang memperhatikan hal-hal yang ada dalam hati, feeling, intuisi dan segala macam, sehingga hal itu membuat kehidupan kakak tidak nyaman. Kemudian apa yang harus kakak lakukan? Kartunya sama keluarnya. Inilah kenapa aku pakai deck yang berbeda, biar kalau ada kartu-kartu yang mau ngomong secara jelas ke kakak, poinnya itu bisa kita lihat, sebab dia keluar berulang-ulang ya. Kartu ini kan dua kartu yang sebenarnya berbeda, tapi elemennya sama di sini. Ada elemen tongkat, ada elemen cups, dan ada elemen pentacles. Yang nggak ada elemen swords. Tadi ada swordsnya nggak ya? Sama sekali nggak ada elemen swords nih. Oh iya, ada satu doang. Ada satu elemen swords. Ini pun di kartu tambahan ya. Di kartu utamanya nggak ada. Bisa dibilang sama sekali nggak ada elemen swords, sehingga di sini secara logika kakak kayak tumpul banget sekarang. Mungkin ya karena masalah-masalah yang dihadapi, sehingga lebih ke perasaan, ambisi. Cuman secara logikanya jadi kurang, sehingga realita-realita yang ada dalam sekitar kehidupan kakak itu kurang bisa kakak lihat secara objektif. Apa yang harus kakak lakukan? Yang pertama adalah melihat kembali peluang-peluang yang sudah kakak lewatkan dalam kehidupan kakak, untuk agar kakak bisa menyadari potensi dalam diri kakak sendiri. Hal yang sebenarnya mampu kakak lakukan tapi tidak kakak lakukan, itu perlu kakak lihat, sehingga nanti ketika ada kesempatan lagi kakak bisa memilih untuk melakukan, karena kakak jadi mantep kalau kakak mampu. Kemudian di sini bisa nggak sih agak ngejauh dari orang-orang yang memang nggak bikin kakak nyaman.
di sini ada ketidakharmonisan, ada perpecahan keluarga. Jadi ya mohon maaf mungkin dari kartunya bilang seumpama kakak memang udah nggak kuat-kuat banget, daripada berlarut bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan. Cuman ini hal yang berat, ini hal yang berat, sehingga aku nggak menyarankan kakak untuk hanya mempertimbangkan dari bacaan aku aja. Kemudian di kartu yang ketiga ini kakak harus apa? Harus mencari pertumbuhan karir yang bagus, karena kakak sendiri butuh validasi sebenarnya. Nah, ini dia nih. Di sini kakak juga perlu untuk bertahan. Ini adalah tadi kartu tentang mengembangkan diri, dan ternyata kakak perlu bertahan untuk bisa mengembangkan diri kakak. Mungkin harus melawan suami, melawan keluarga. Memang harus ada satu hal yang benar-benar kakak pegang dan berani mengevaluasi, berani hidup sendiri, berani menghadapi kesepian, dan berani kehilangan ketika kakak memutuskan buat ini. Seumpama memang kakak harus melepaskan keluarga kakak. Dan ya di sini kakak disarankan buat cari kerja sih, cari kerja sama orang, bekerja sama orang, ketemu orang yang bisa menumbuhkan diri kakak lagi. Intinya kayak mohon maaf nih, sebenarnya problem-problem kakak ini akan cukup banyak selesai kalau kakak bisa menghasilkan uang sendiri, dan itu tidak dalam nominal yang kecil. Dari situ masalah-masalah kakak akan selesai. Misalkan harus end sama suami, kakak bisa lebih pede. Misalkan mau mengembangkan keterampilan, kakak bisa lebih tenang. Misalkan banyak yang kakak mau, bisa lebih banyak kakak gapai. Cuman di sini memang secara life purpose kakak ini masih terlalu banyak melihat ilusi, sehingga life purpose-nya adalah ayo lihat realita yang ada, kemudian bangkitlah dari realita, bukan bangkit dari ilusi. Kalau kita bangkit dari ilusi, itu ibarat kita jalan di lumpur, keblesek-blesek toh kak. Kakak Sidoarjo kan tahu ya, keblesek-blesek, keblasuk gitu. Nah kalau kita jalan dalam realita, itu paling nggak kita ada di tanah yang padat, walaupun mungkin kondisinya tidak datar dan membuat kita jatuh. PR-nya kakak sekarang adalah mencari tanah datar untuk berpijak, yaitu melihat realita-realita yang ada, melihat orang-orang yang ada, merubah pola pikir, dan berani untuk meninggalkan orang-orang yang mungkin tidak nyaman. Dan ini butuh proses yang lama. Tidak dengan hanya kakak membaca kartu tarot ini terus merasa oh iya ya gitu, dan akhirnya kakak memutuskan suatu hal besar dalam kehidupan kakak. Yang utama ini dulu, cari musuh dalam sekam dan jadi realistis. Pelan-pelan aja, semoga kehidupan kakak akan menjadi lebih baik ya kak. Oke kak, sekian dari Ming Tarot. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan salah-salah yang lain. Doaku selalu agar kakak sehat dan bahagia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.